teman-teman yang masih menyaksikan Comika Day di hari spesial ini. Tadi udah ada Augie dan juga Denny Cagur yang udah kasih bocoran show-nya untuk di tahun depan. Nah, kali ini gue juga bakal kasih satu bocoran show komika yang out of the box menurut gue. Kayaknya di top of mind lu nggak ada nama komika ini. Tapi menarik banget karena komika ini bakal bikin special show dan bisa jadi ini adalah special show pertama dari komika buta atau tunanetra bahasa halusnya. Langsung aja gue invite, gue panggil temen gue Blind Man Jack. Halo Bang Jack. Halo Bang David, apa kabar? Baik. Blind Man Jack tuh udah kayak nama judul film superhero nggak sih? Yoi, temennya Batman lah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Bang Jack atau Blind Man Jack siapa, udah pernah nongol di YouTube-nya Panji, udah pernah jadi opener di show-nya Panji Tour Dunia ya waktu itu ya, di Ya, waktu Adelaide. itu Boleh di diceritain nggak? Adelaide. Ya, sebenarnya waktu di Adelaide sih, kalau mau di prestasi, belum prestasi sih untuk jadi pembukanya Panji. Karena gue kebetulan kuliah di sana dulu kan. Kuliah di sana, terus si Panji World Tour ke Adelaide. Nah, terus teman-teman, ya kebetulan panitianya adalah PPIA. PPIA tuh Persatuan Pelajar Indonesia Australia gitu kan. Terus pas gue denger, wah Panji mau show, gue kontak lah panitianya, gue beli tiket nih. Terus panitia malah bilang, hah beli tiket? Lu jadi pembuka katanya, pembuka lokal. Wah, ya udah akhirnya ya alhamdulillah waktu dapat kesempatan jadi kenal dengan dunia komik, dan itu juga waktu itu pertama jadi stand up itu sekitar 2013 ya. Itu pertama kali manggung depan orang banyak tuh ya itu pas ini acaranya. Kelihatan orang banyak. Kenapa? Kagak, gelap banget. Bisa kelihatan orang. Gelap asli. Kok lu bisa tahu orangnya banyak dari mana? Itu Panji goblok banget itu bikin acara di gelap-gelapan kayak gitu. Dan gue yakin sampai sekarang itu kayaknya rekaman suara orang ketawa itu. Yakin gue. Dia hanya ingin membahagiakan gue. Lu gak yakin itu penonton asli ya? Lu yakin itu SFX ya? Gak yakin gue. Itu pasti dia jahat sebenarnya sama gue. Nah, dari situ kan gue lihat di stand up ya, berapa kali lu muncul di Super Stand Up Seru Kompas TV, diajak tapping dan lucu pecah gitu, dan kayaknya juga lu sering keliling latihan juga di beberapa komunitas di Jakarta. Nah, memutuskan untuk bikin special show, dan tujuannya apa sih dari lu bikin ini? Gue ngelihatnya gini ya. Gue ngelihat ya. Apa namanya? Gue ngelihatnya bahwa bikin spesial itu jadi kayak macam tonggak ya, bahwa nih gue seorang komika gitu. Jadi kalau ibaratnya harus punya album, harus punya show, harus bisa konser gitu loh. Nah, gue sendiri menjadi komika ini tuh bukan menjadi sesuatu yang sampingan buat gue, tapi gue pengen seriusin di samping dari pekerjaan gue sendiri. Nah, untuk gue bisa serius, gue tuh kayaknya mau ngedorong diri gue untuk, ayo lo harus punya spesial, lo harus punya spesial. Artinya gue udah dari 2014, masa cuman gini-gini doang sih. Sementara teman-teman yang lain juga udah ada yang udah ada yang melejit satu komunitas juga gitu kan. Jadi gue pikir ya udah beraniin diri deh, dan akhirnya gue datang waktu itu ke Komika Entertainment, nawarkan diri dengan gue bukan siapa-siapa loh ini sebenarnya, tapi gue nekat-nekatan aja karena gue pengen punya kan yang orang denger gitu. Intinya sih itu gitu. sih. Iya. Lu nawarin dirinya begitu ya, nggak lu bilang gue bukan siapa-siapa tapi gue buta, nggak gitu ya? Kan itu kan pasti poin yang menarik dong. Sebenarnya waktu itu gue mau ke agensi lain sebenarnya, waktu itu salah masuk pintu. Nah, itu pintunya pintu komitmen. Jadi ya udah keburu gue masuk situ, ya udah deh gue ngomong. Oke. Di gue nggak tahu ya. Gue beat favorit yang udah lu bikin. Kalau gue sih sejauh gue nonton, lu ada satu beat favorit tuh yang kayak gini, yang lu bilang ke penonton, lu tanya ke penonton, di sini ada yang udah pernah lihat istri dan anak-anak gue?
terus penonton diem gitu kan. Lu bilang, Mm. tenang, kalian nggak sendiri, gue juga belum pernah lihat. Itu pecah banget. Ya, Itu karena beat favorit lu atau masih ada yang lain? oh masih banyak yang lain gitu. Karena gini, gue selalu berangkat dari apa yang sebenarnya orang pikirkan, bahwa mereka pikir khas gitu. Tapi sebenarnya itu menjadi hal yang santai sama gue. Kayak misalnya beat itu tuh muncul dari orang-orang yang suka ngomong sama gue, Mas Jaka tahu nggak, istrinya tuh cantik loh, sayang Mas Jaka nggak lihat. Dalam hati gue, lu cuma bisa ngelihat doang, gue udah ngerasain sampai dalam-dalamnya gitu. Di mana kesiannya gue gitu. Lu cuman lihat bini gue dari luar, gue ngerasain sampai dalamnya. Terus lo bilang gue kasihan, no way man, lu yang kasihan, cuman nikmatin luarnya doang gitu. Nah, artinya itu yang pengen gue bawain selama ini, bahwa orang selalu ngelihat padahal enggak, lu yang kasihan gue sih. Oke, ini gue banyak ketawa. Biasanya gue sulit banget ngetawain dark joke gitu, tapi karena ini berasal dari lu, dan ini gue harus bilang ini lucu banget gitu. Nah, terus berikutnya, lu bakal Nah, bikin show di bulan sekitar Maret ya, di ya, tahun 21. insya Allah Uh, Maret April sekitar itulah. ya, dan itu bakal dipromotin sama Comika Entertainment. Nah, yang gue tanya adalah, lu mengklaim ini adalah salah satu show pertama kali, bisa jadi sejarah bagi komika tunanetra Indonesia, pertama yang bikin special show. Dan lu bilang special show lu nih bakal ramah teman-teman disabilitas. Ini maksudnya Ya, apa? Ada bayangan nggak? ya. Jadi gini, sebenarnya kan kita nih orang dengan disabilitas itu kan haknya sama ya dengan warga negara yang lain gitu ya. Mereka juga harus punya pendidikan, harus bisa sekolah, harus bisa traveling, harus bisa punya pekerjaan, dan harus bisa nonton hiburan gitu loh. Nah, masalahnya banyak sekali tempat hiburan di Indonesia ini yang tidak aksesibel. Tidak aksesibel itu artinya tidak bisa didampingi oleh teman-teman yang disabilitas gitu kan. Kayak misalnya teman tunanetra bingung nyampe ke satu tempat hiburan itu kayak gimana, teman yang pakai kursi roda ketika nonton dangdutan misalnya kealang sama penonton-penonton yang lain, dia nggak bisa berdiri kan, dia pakai kursi roda gitu. Belum lagi kalau misalnya di lokasi konsernya tuh ada tangga-tangga, dia nggak bisa naik ke atas. Nah, gue akan memastikan bahwa tempat show gue ini tempat yang aksesibel, artinya semua orang bisa datang, yang tuli bisa datang, tunanetra bisa datang, yang pakai kursi roda bisa datang, semua orang bisa datang dan menikmati toiletnya. Jadi nggak perlu khawatir kalau teman-teman yang pakai kursi roda atau pakai tongkat nanti WC-nya licin apa enggak. Kita carikan tempat yang memang baik ya aksesibilitasnya gitu. Lalu untuk teman-teman tuli, gue juga sediakan penterjemah bahasa isyarat. Jadi nanti ketika gue stand up, di sebelah kiri kanan gue tuh akan ada orang yang melakukan bahasa isyarat. Jadi teman-teman tuli ketawanya nanti bisa bareng tuh sama kita, nggak ketinggalan tuh. Iya, iya, Yang iya, iya, iya. mungkin yang terbaru juga adalah show gue juga nanti akan ada namanya audio describer. Jadi audio describer ini ada orang yang akan mendeskripsikan apa yang gue lakukan di panggung untuk teman-teman yang tidak bisa melihat. Jadi mereka nanti akan pakai transmitter, terus di ujung transmitter yang lain itu akan ada orang yang mendeskripsikan, oh Jaka lagi berjalan ke kiri sebelah panggung. Misalnya, Jack lagi tangannya di atas mengimpas-ngipas kepalanya, misalnya seperti itu. Jadi karena Oke, kan act out salah satu bagian dari stand up yang penting, dan teman-teman tunanetra itu sering banget ketinggalan itu gitu. Nah, jadi sip, insya sip, sip. Allah fitur-fitur itu akan ada gitu. Mantap, lengkap fiturnya ya. Ini bisa jadi lu Yoi. jadi komika yang bermodal besar, karena kalau komika lain cuman butuh bayar opener, lu bayar penerjemah.
Kalau tadi Bang Denny beli laptop doang, gue nyari penterjemah. Iya, lu kalau misalkan Panji kan sering bikin itu tuh apa namanya audisi untuk opener lokal ya. Lu Mm-mm. juga niat bikin audisi untuk penerjemah lokal. Penterjemah lokal kalau gue. Nah, untuk show-nya sendiri udah ada bayangan belum berapa jam kah materinya dan lu udah punya bayangan opener yang bakal ngebuka show lu? Apakah sesama teman-teman komika yang punya disabilitas atau yang lain? Mungkin udah ada Hmm. gambaran. Ya, sebenarnya kan gue rencananya Desember ini ya bikin ininya. Jadi materi gue sih alhamdulillah udah bisa dibilang 90% siap. Nah, tapi karena gue agak ragu dengan kondisi COVID dan lain sebagainya, jadi gue mundurin ke tahun depan. Gue akan ngomongin tentang sebenarnya betapa kasihannya masyarakat di sekitar gue yang nggak bisa menikmati hidup gue sebagai tunanetra gitu loh. Jadi itu tadi gue pengen ngasih tahu ke orang-orang gitu bahwa selama ini lo ngasihanin orang dengan disabilitas, lo ngasihanin tunanetra, lo ngasihanin orang tuli, itu salah gitu loh. Sebenarnya hidup kita fine-fine aja. Tapi karena perilaku lo, karena kelakuan lo, karena pemikiran lo, justru hidup kita jadi susah gitu loh. Yang itu yang nanti gue pengen bahas ya di ini gue di stand up gue gitu. Dan buat yang penasaran, nanti kalau lo nonton stand up gue, pas at the end of the show, lo akan terdorong untuk, kalau Panji kan lo nonton show-nya Panji, lo akan terdorong menjadi seorang yang nasionalis. Kalau nonton Bang Ya. David, wah, gue pengen membela budaya Betawi gitu kan. Kalau lo nonton show gue sampai selesai, lo akan pengen jadi buta ketika akhir acara. Orang Segitu tergodanya lo akan apa namanya akan Aduh. memantapkan diri. Oke, mulai hari ini gue akan buta gitu. Dan Oke, karena jadi lu akan gue juga sharing kenikmatan buta ya. karena gue juga at the end gue akan ngasih tips 10 cara diterima di tongkrongan tunanetra. Nah, belum ada kan tuh? Baik. Jadi orang agak Gitu. terbuka untuk bisa pengen nongkrong sama tunanetra. Ini menarik banget nih, kita pengen Iya. tahu lebih jauh sudut pandang dari orang yang tidak bisa memandang. Nah, itu Aduh sorry nih gue coba. berani ngetawain karena gue kenal lu ya, sorry Bang Jack ya. Gue biasanya Iya. kalau gue nggak kenal banget sama lu, gue nggak berani gue ketawa sengakak ini gitu. Nah, tapi Menarik justru melihat justru sudut hal itu yang gue pengen iniin, gue pengen biasain ke masyarakat. Artinya nggak apa-apa, it's okay kok. Apa namanya? Kalau lo udah kenal, lo udah tahuan kita, nggak apa-apa ngetawain kita gitu, ngetawain kondisi kita tuh. Ya emang kadang-kadang lucu sih, mau diapain gitu. sip, oke, thank you banget Bang Jack udah kasih bocoran nih. Waktu kita udah habis, Oke, tapi kayaknya udah cukup nih teman-teman semua bisa tahu bocorannya bahwasannya Blind Man Jack atau Bang Jack bahkan ya, bikin spesial show di tahun 2021 dan akan dipromotori oleh Comika. Dan jangan lupa buat teman-teman yang nonton acara ini hari ini, share semua cerita yang kalian lihat di sini di sosial media kalian, Twitter, Instagram, TikTok, dan segala macam pakai hashtag Comika. Boleh juga screen capture dan dikasih notification atau dikasih caption apa aja. Nanti bakal ada hadiah buat 10 orang yang beruntung. Kan sekarang kita langsung lanjut ke acara berikutnya. Saya lempar ke rekan saya Gamila Arif yang sudah siap berwawancara Ria bersama Popon Kerok, Rin Hermana dan juga Arif Brata. David pamit, Bang Jack terima kasih. Selamat menyaksikan. oke.